Aku Afra. Halo, aku Gita. Hai, aku Intan. Uji pH dilakukan dengan pH meter. Pertama kita kalibrasi dengan air, lalu kita uji pH terhadap formula kita. Uji viskositas dilakukan dengan viskometer cup and block. Hasil lempengan yang didapat sebesar 30,3. Gunting patch membentuk persegi sebesar 1 kali 1 cm. Uji keseragaman ukuran dilakukan menggunakan jangka sorong. Sampel yang diuji sebanyak 10 buah patch. Uji keseragaman bobot dilakukan menggunakan neraca digital. Uji kadar air menggunakan alat moisture content. Hasil kadar air yang didapat sebesar 13,19. Uji ketahanan lipatan dilakukan dengan cara melipat secara berulang satu patch pada tempat yang sama hingga patch patah, atau dilipat hingga 300 kali secara manual. Jumlah lipatan yang akan dilipat pada tempat yang sama tanpa patah memberikan nilai daya tahan lipatan. Dapat kita lihat bahwa patch setelah 300 kali lipatan tidak patah ya. Uji persen elongasi dilakukan dengan menarik setiap patch gunanya untuk melihat keelastisan dari setiap patch. Patch yang diuji sebanyak 3 buah. Kemudian setelahnya kita ukur dengan penggaris. Bisa kita lihat panjang keelastisannya 1,5 cm ya. Uji pH permukaan dilakukan dengan melarutkan patch ke dalam wadah yang telah berisi 0,5 ml dapar fosfat selama 120 menit dalam temperatur ruang. pH permukaan patch diukur menggunakan pH meter, hasil pH-nya yaitu 5,98. Uji swelling dilakukan dengan menyiapkan 5 ml cairan dapar fosfat pH 6,8 ke dalam John Petri. Lalu, kita masukkan patch ke dalamnya dan kita tunggu interval waktu menit ke-5, 15, 30, dan 60. Patch tersebut kemudian kita angkat dan kita timbang. Kemudian, uji muka adhesif dilakukan dengan menyiapkan larutan NaCl fisiologis dari garam dengan pelarut air. Lalu kita siapkan kulit ayam dan kita gunting membentuk persegi. Masukkan ke dalam larutan NaCl fisiologis. Ditunggu hingga kulit ayam bersih. Siapkan lem, kemudian tempelkan kulit ayam ke atas kaca objek. Lalu tempelkan patch ke atas kulit ayam. Lakukan juga untuk patch yang dari daun pegagan ya. Kaca objek kemudian kita tegakkan di beaker glass. Uji difusi dengan Franz diffusion shell. Pertama kita masukkan dapar fosfat ke dalam reseptor dan kita masukkan magnetic stirrer. Kita tutup dengan kulit ayam. Lalu kita letakkan patch di atas kulit ayam. Letakkan bagian donor di atasnya dan kita masukkan dapar asetat ke dalam donor. Kemudian ditunggu untuk sampling, yaitu interval waktu 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, dan seterusnya. Kita ambil dapar fosfat untuk sampling. Kita masukkan ke dalam cup untuk nantinya uji kadar. Lalu kita letakkan lagi dapar fosfat ke dalam reseptor. Uji stabilitas dilakukan dengan metode heating cooling cycle, yakni menempatkan patch pada kulkas dan oven dengan suhu 4 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius setiap 24 jam selama 3 hari untuk melihat kestabilannya di kedua suhu yang berbeda. Pengujian
kadar dilakukan dengan melarutkan patch dengan pelarut yang dapat melarutkan patch, yaitu butanol. Siapkan larutan sampel, larutan baku, kemudian larutan belangko. Kemudian kita spektro dengan spektrofotometer UV vis. Kita amati absorbansi yang terlihat. Uji kadar dengan spektrofotometer ini dilakukan untuk evaluasi uji keseragaman kadar, uji stabilitas, dan uji difusi. Kemudian, absorbansi yang terlihat dari ketiga uji tersebut, kita lakukan perhitungan regresi linear dan perhitungan kadar.